Satu-satu, aku sayang ibu. Hai Besti, selamat datang kembali di acara paling hot, paling no filter, dan paling nyentil ekonomi kita, yakni Sosiologi No Secret. Hari ini kita bakal ngomongin topik yang bisa bikin kita deg-degan loh. Gak cuman kita deg-degan, tapi HRD juga ikutan deg-degan nih. Karena apa sih yang mau kita angkat di topik kali ini? Yakni mengenai tentara yang masuk ke dunia industri. Ya, sebagaimana yang kita tahu nih, setelah UU TNI disahkan, katanya tentara bisa loh kerja di luar bidang pertahanan. Kira-kira gimana tuh ya nasib kita yang lagi cari kerja? Sebelumnya, mari kita sama-sama menyimak mengenai berita pengesahan UU TNI yang lagi hot dan hit banget. Let's check it out! Kayaknya nggak seru loh lumpi-lumpi kali ini, cuman saya doang yang sebagai pembicaranya. Gimana kalau misalnya saya undang salah satu teman saya yang juga sebagai mahasiswa di jurusan apa ya? Nanti kita bakal cari tahu lebih dalam dia ini jurusan apa. Yang jelas teman saya ini merupakan salah satu pengamat politik yang juga ikut serta dalam menyuarakan hak-hak dan juga keadilan. Oke, kita sepertinya sudah terhubung ya dengan teman kita. Halo. Halo, Halo Kak, mungkin boleh nih diperkenalkan namanya siapa dan jurusannya apa biar teman-teman bisa tahu nih. oke, biar izinkan aku perkenalkan diri ya. Namaku Syifa dari jurusan Sosiologi di Kampus X dan saat ini menempuh semester 7. Oke Kak Siva ya. Kira-kira suara saya sudah terdengar Kak Siva? Sudah Kak, sudah jelas sekali. Oke Kak Siva nih, dari beberapa informasi yang saya baca tuh nggak hanya di media sosial yang berkeliaran, tapi juga dari beberapa informasi ya, katanya nih UU TNI yang baru tuh membolehkan tentara aktif ditempatkan di lembaga sipil dan juga BUMN. Katanya sih Kak, demi sinergi nasional. Tapi sinergi sama rakyat nganggur gimana ya Kak? Iya Kak, bener banget itu. Jadi kalau aku bisa jelasin secara sosiologi industri nih, karena aku kan anak sosiologi ya. Nah, ini tuh bisa bikin struktur pasar tenaga kerja makin sempit. Bayangin aja nih Kak, lowongan yang harusnya buat masyarakat sipil sekarang bisa diisi sama tentara aktif. Jadi kita saingannya nggak cuman sama teman-teman sejawat yang cuma bersenjatakan CV dan surat lamaran, tapi juga sama tentara yang bersenjata. Wah, serem banget gak sih Kak? Fix bakal kalah duluan nih. Karena apa? Seperti yang udah Kakak bilang tadi, kita sebagai rakyat biasa tuh bersenjatakan CV dan juga surat lamaran, tapi mereka bersenjatakan yang dor-dor beneran nih. Betul, kita kalah telak sama mereka. Oke, kalau dari Kak Siva sendiri nih, gimana sih pandangan Kakak atau mungkin siswa-siswa dari jurusan Kakak mengenai fenomena kali ini? Oke, nah kalau selanjutnya mungkin aku bahas kaitannya sama ekonomi ya. Jadi Boleh banget Kak. kalau sosiologi ekonomi mengaitkan pergeseran peran TNI ini bisa menciptakan ketimpangan akses kerja. Oke. Nah, alasannya itu karena tentara itu kan punya modal sosial yang kuat nih. Jadi di sosiologi itu ada modal sosial yang isinya merupakan jaringan, institusi, dan kepercayaan dari publik. Sedangkan rakyat biasa gimana mau punya semua hal itu? Jangankan koneksi, kadang sinyal aja susah. Wah, bener banget sih Kak. Jadi kalau misalnya di UU Ketenagakerjaan dan demokratisasi kerja, itu penting loh sebenarnya untuk menjamin bahwa semua orang tuh punya kesempatan kerja yang sama. Tapi kalau kayak gini, militer bisa masuk ke sektor industri tanpa kompetisi terbuka, bisa-bisa masyarakat sipil makin tersingkir dong. Duh, bener banget Kak. Ini bener-bener bang jadi sebuah kecemasan bersama ya Kak. Betul. Tidak hanya di kalangan mahasiswa yang nantinya mencari pekerjaan, tapi juga rakyat sipil yang saat ini sedang dalam keadaan sedang mencari pekerjaan. Bener. Jadi di sini kita bukan anti tentara ya Kak. Tapi menurut aku nih dan juga ya sebaiknya kebijakan publik itu harus adil dan mempertimbangkan struktur sosial ekonomi. Jadi harusnya ada regulasi ketat
dan evaluasi dampak ke dunia kerja sipil. Yes, bener banget Kak Asifa. Mungkin itu tadi Rumpi kita hari ini. Jangan lupa, kritis itu keren dan Rumpi itu perlu. Bener banget, kampanye sosial itu gak harus turun langsung ke jalanan loh, tapi bisa juga lewat konten kayak gini, obrolan atau diskusi-diskusi ringan. Jadi, jangan cuma nonton, tapi bagikan, diskusikan, dan jadi bagian dari perubahan. Karena ini bukan cuma Rumpi, ini gerakan. Rumpi peduli, Kerja untuk semua. sampai ketemu di Sosiologi No Secret selanjutnya. Bye, bestie!